Institusi baju coklat sedang dalam puncak problematika belakangan ini. Citranya semakin terpojok berkat ramainya pemberitaan tentang borok para oknum yang jika dikumpulkan jumlahnya tidak kurang dari 1 kompi. Tak heran jika Mosi tidak percaya semakin marak, bahkan sampai ada perlawanan fisik seperti yang dilakukan salah seorang mahasiswa dalam unjuk rasa penolakan RUU TNI. Mungkin kejatuhan wibawa institusi Polri sampai-sampai berani diajak berduel seperti itu berasal dari kelakuan segelintir oknumnya sendiri. Bayangkan seorang abdi negara, punya pangkat, punya jabatan, tiba-tiba datang memalak hotel dengan dalih THR yang penggunaannya diperuntukkan untuk kelompok mereka yang berjumlah 4 orang. Kejadian ini terjadi di Jakarta saat surat permintaan THR tersebut viral dan dibantah oleh Kapolsek Menteng yang kop suratnya dicatut. Kini oknum petugas yang membuat surat tersebut telah dicopot dari jabatannya sebagai Banbin Kamtibmas Pegangsaan. Di Lombok, NTB, seorang SN bernama Rizky Watoni memilih mengakhiri hidupnya pada 17 Maret 2025. Kejadian bermula saat Rizky yang keliru mengambil handphone yang sedang dicas milik pegawai minimarket ketika sedang berbelanja, lalu dituduh mencuri. Tuduhan ini semakin dipermasalahkan oleh dugaan pemerasan dari pihak kepolisian yang menuntut pembayaran hingga 90 juta rupiah. Padahal semula telah tercapai kesepakatan damai di Polsek Kayangan dengan Rizky meminta maaf dan menyepakati uang damai sebesar 2 juta rupiah. Namun oknum di Polsek tersebut justru terus memproses kasus itu hingga berpotensi dibawa ke kejaksaan. Menurut keterangan ayahnya, Nasruddin, Rizky sempat diminta membayar uang tebusan awal 15 juta rupiah yang kemudian meningkat menjadi 90 juta rupiah agar tidak dipenjara. Tekanan finansial dan emosional yang luar biasa membuat Rizky jatuh ke depresi hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Peristiwa tragis ini memicu kemarahan massa yang menyerang Mapolsek Kayangan. Meski pihak Polsek membantah praktik pemerasan, Kapolsek Kayangan akhirnya dicopot. Sementara anggota DPRD NTB sekaligus politisi PDIP, Raden Nuna Abriadi mendesak agar aparat kepolisian bekerja dengan profesional. Kasus judi sabung ayam kini menjadi sorotan setelah menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Waikanan, Lampung, yaitu Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta 2 personil, Bribka Petrus dan Bribda Galib. Insiden penembakan yang terjadi diduga melibatkan oknum anggota TNI dan saat ini masih dalam proses hukum. Penyidik mengungkap bahwa di balik operasi judi sabung ayam tersebut terdapat aliran uang setoran yang disalurkan ke Polsek dan Koramil setempat yang diduga memicu penembakan. Pernyataan ini diperkuat oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Eko Syahputra Siregar. Menurut saksi-saksi yang telah ditahan, dana dari judi sabung ayam ini beredar dalam jumlah yang masih diselidiki. Namun kabarnya mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Di tengah kasus ini terjadi perbedaan pendapat antara TNI dan kepolisian. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, secara tegas membantah tuduhan bahwa pihak kepolisian menerima setoran dari kegiatan judi sabung ayam. Masih dari wilayah Sumatera, kali ini giliran 2 anggota kepolisian yang terseret dalam pusaran skandal korupsi. Kompol Romli, Kasubdit di Treskrimsus Polda Sumut bersama penyidik pembantu Brigadir Bayu resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap 12 kepala sekolah di Sumatera Barat. Nilai pemerasannya tidak main-main, total mencapai 4,7 miliar rupiah. Skema pemerasan ini bermula dari program peningkatan mutu untuk SMA dan SMK di Sumatera Utara. Pada November 2024, para kepala sekolah diundang dalam rangka klarifikasi proyek dana alokasi khusus (DAK). Namun undangan tersebut didasari oleh laporan masyarakat palsu yang sengaja dibuat untuk memuluskan proses pemanggilan. Dari situ, Kompol Romli dan Brigadir Bayu diduga menekan para kepala sekolah untuk memberikan fee sebagai bentuk pengamanan proyek tersebut. Kasus ini akhirnya terbongkar setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibat perbuatannya, kedua oknum polisi ini dijatuhi sanksi tegas berupa pemberhentian dan tidak hormat dari institusi kepolisian. Sebuah ironi ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelaku pemerasan terhadap pendidik yang seharusnya mereka lindungi. Berpindah ke Jawa Timur, sebuah insiden ringan tapi mencerminkan persoalan etika kembali terjadi di tubuh kepolisian. Di Kabupaten Tuban, seorang anggota polisi dilaporkan menyerempet mobil Toyota Innova milik Wahabi Wartono, seorang advokat di Jalan Letda Sucipto, Kelurahan Perbon, pada Selasa 18 Maret 2025, sekitar pukul 11.30 siang. Saat kejadian, Wahab sedang menemui kliennya di lokasi tersebut. Ketika kembali, ia menemukan mobilnya dalam kondisi baret. Merasa ada kejanggalan, ia lantas mengecek rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian. Hasilnya cukup mengejutkan.
Pelakunya adalah sebuah kendaraan dinas kepolisian. Bukannya berhenti untuk bertanggung jawab, si pengemudi justru kabur dari lokasi. Meski kasus ini akhirnya dimediasi oleh Polres Tuban dengan pihak kepolisian memberikan ganti rugi dan permintaan maaf, sikap yang ditunjukkan oleh oknum tersebut tetap disayangkan. Terlebih Wahab mengaku sempat diminta agar menghapus bukti video rekaman CCTV tersebut. Sebuah tindakan kecil, namun mencerminkan krisis tanggung jawab yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Di Sumatera Utara, sebuah insiden tragis mengguncang publik ketika seorang siswa SMA, Pandu Brata Sayaputra Siregar, diduga tewas akibat tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian. Peristiwa bermula pada hari Minggu 9 Maret 2025, di tengah situasi yang diwarnai oleh kerumunan pemuda yang diduga akan terlibat balap liar. Menurut keterangan resmi dari pihak polisi, Pandu diduga melarikan diri bersama temannya, terjatuh dan kemudian dibawa ke polsek serta dirujuk ke puskesmas. Hasil tes urin yang menunjukkan positif narkoba, kemudian menjadi alasan bagi keluarganya untuk mengambilnya pulang. Namun beberapa hari kemudian, Pandu dinyatakan meninggal dunia. Bukti yang diperoleh dari investigasi pihak kontras justru menyuguhkan narasi berbeda. Berdasarkan pengakuan keluarga, temuan dari dokter forensik yang menemukan bercak darah di area ulu hati dan lambung, serta hasil ekshumasi muncul indikasi adanya penyiksaan yang dilakukan oleh polisi. Akibatnya, penyelidikan lapangan menetapkan 3 tersangka. Kanit Reskrim Polsek Simpang 4, Ibda Ahmad Effendi, serta 2 banpol bernama Dimas dan Yudi, sebagai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan brutal tersebut. Sementara itu di Polsek Carenti, Polres Kuantan Singingi, oknum polisi bernama Bribka Hairulianto terungkap terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Dalam kasus yang semakin memanas ini, Polres Indragiri Hulu telah menetapkan Bribka Hairul sebagai daftar pencarian orang DPO. Kejadian bermula pada 6 September 2024, ketika seorang tersangka narkoba, Alexander, berhasil ditangkap. Saat diinterogasi, ia mengaku menerima sabu seberat 1,10 gram dari Bribka Hairulianto dengan harga mencapai 2 juta rupiah. Penyelidikan lanjutan mengungkap fakta mengejutkan bahwa Bribka Hairulianto sudah lama absen dari tugasnya. Hal ini menambah dimensi serius pada kasus yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam kegiatan ilegal ternyata telah merambah ke dalam tubuh aparat kepolisian. Langkah hukum pun diambil untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum ini dalam jaringan narkoba. Kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi dalam tindakan kriminal dan penyalahgunaan wewenang telah menyalakan gelombang kritik dari masyarakat. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan menegakkan keadilan semakin terkikis. Belakangan ini isu tilang bagi kendaraan dengan STNK yang sudah tidak aktif selama 2 tahun yang akan mulai berlaku pada April 2025 semakin ramai diperbincangkan. Meskipun Korlantas Polri dengan tegas membantah adanya perubahan aturan tilang tersebut, realitasnya penerapan aturan yang ketat ini sepertinya hanya dirasakan oleh rakyat biasa. Di sisi lain, mereka yang dianggap berpengaruh dan terlibat dalam pencurian uang rakyat tampak seolah terlepas dari pengawasan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor yang seharusnya menjadi efek jerat bagi para koruptor justru terhenti di meja kulkas. Menurut pandangan saya, yang paling mendesak adalah reformasi menyeluruh dalam institusi kepolisian. Reformasi ini bukan sekedar wacana, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan. Perubahan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem rekrutmen dan pelatihan, peningkatan transparansi dalam penegakan hukum, hingga penguatan mekanisme pengawasan terhadap para aparat. Tanpa upaya perombakan yang komprehensif, penyimpangan serupa akan terus berulang, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin terkikis.